Om Swastiastu Pak Go. Swastiastu Pak Kadek. Nah, selamat pagi ya. Dan bagaimana nih kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak Kadek. Astu Karo, kabarnya hari ini baik-baik saja. Pak Kadek, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Astu Kare juga baik sehingga kita bisa melaksanakan diskusi loh hari ini. Iya. Terima kasih loh waktunya. Sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi pada hari ini. Iya, siap Pak Kadek. Nah, gini loh Pak Go, sebelum nanti Bapak melaksanakan proses pembelajaran di kelas, saya akan melaksanakan pra-observasi. Nah, nanti di kelas dia akan melaksanakan supervisi kelas, mana dia akan mengamati Bapak dalam proses mengajar di kelas. Nah, sebelum lanjut, ada beberapa hal yang perlu dia tanyakan terkait tentang pembelajaran nanti Bapak di kelas. Nah, yang pertama mungkin apa sih tujuan yang ingin Bapak, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak laksanakan? Oh iya. Terima kasih sebelumnya Pak Kadek. Ya. Kita berbincang pagi hari ini ya, terkait dengan apa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di dalam proses pembelajaran. Tentunya ada beberapa komponen yang dapat saya tulis atau rancang di dalam modul pembelajaran seperti itu. Yang pertama ada komponen elemen. Nah, kita cari salah satu contohnya tentang strada dan bakti. Nah, di sini strada tentunya sudah keyakinan kita terhadap suatu wujud, atau dalam istilah Hindu kita yakin dengan ide yang dewasa ya. Dan bakti bagaimana cara kita meyakini, bagaimana cara kita meyakini ide yang dewasa seperti itu. Nah, di sini setelah elemen kita melanjut ke capaian pembelajaran. Nah, seperti itu capaian pembelajaran pada fase ini tentu mengacu pada keyakinan strada tadi tentang keyakinan kita kehadapan ide yang dewasa. Peserta didik nantinya meyakini atau percaya dan mengenal ciptaan ide sang yang dewasa seperti itu. Dan setelah capaian pembelajaran ada alur pembelajaran seperti itu. Alur pembelajaran di sini dapat saya rancang dua. Yang pertama, peserta didik dia bisa menjelaskan pengertian dari ide sang yang dewasa. Dan kedua, peserta didik mereka bisa menjelaskan sang yang dewasa sebagai sumber kehidupan seperti itu Pak Kadek. Mungkin itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran. Tadi saya dengar ada beberapa tentang tujuan pembelajaran ya. Iya, Pak. Nah, terus yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya nih Pak. Nah, tujuan yang mana yang ingin difokuskan mungkin dari ketiganya juga, atau area pengembangannya yang mana? Nah, terkait dengan areal pengembangan dalam pembelajaran, mungkin saya bisa jelaskan dua hal itu, dua hal. Yang pertama itu terkait dengan areal pengetahuan mereka. Nah, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, di dalam proses pembelajaran pasti kita menjelaskan materi-materi apa yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nanti bagaimana tanggapan mereka atau respon mereka menyerap segala informasi yang kita berikan, entah itu dengan mereka membaca, mereka mendengarkan dengan metode konvensional seperti ceramah, seperti kita menyayangkan sebuah video. Nanti bagaimana mereka menyerap segala informasi itu, apakah mereka full menyerapnya, atau ada yang menyerap setengah persen, 50%, atau ada juga yang mungkin mereka tidak menyerap apa-apa dari apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan situ Pak Kadek. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin dari areal keterampilan mereka, di mana setelah kita memberikan materi, kita ajar, yang mereka baca, mereka bisa terampil
mengungkapkan pendapat mereka, entah itu dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, mungkin yang mereka belum paham apa yang mereka ajar, yang kita ajari kepada mereka, apa yang kita berikan, mungkin mereka mengajukan sebuah pertanyaan. Nanti mereka dari keterampilan bertanya itu mereka dilatih untuk bernalar kritis. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita ya, Pak. Ya, itu salah satu bernalar kritis. Mungkin itu yang pertama pengetahuan untuk daya cermat mereka, yang kedua keterampilan mereka di dalam mengungkapkan masalah, mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka belum paham dari materi kita sampaikan. Itu Pak, ada dapat saya. Jadi dapat yang tangkap ada dua pengembangan, atau area pengembangan. Ada ini ya, ada pengetahuan dan keterampilan. Baik ya, nanti saya tunggu loh pengembangannya ini seperti apa. Nah, terus saya ingin tahu nih Pak, untuk rancangan pembelajarannya ini yang bagaimana sih? Nah, ini yang perlu saya ketahui dari Bapak sebelum melaksanakan supervisi ya. Nah, sebelum melakukan supervisi itu kan tadi Pak Ade bertanya rancangan. Rancangannya yang strategi. Nah, strategi, itu ada model pembelajaran dan metode pembelajaran. Mungkin yang pertama kita berbincangkan terkait dengan strategi pembelajaran. Di sini saya memakai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita tahu, yang kita pahami secara umum. Nah, berdiferensiasi itu kan berfokus kepada peserta didik. Nah, di mana sesuai dengan potensi yang mereka miliki, sosial dan emosional mereka. Nanti setiap guru di dalam proses pembelajaran memantau dan mungkin membuat sebuah kelompok atau grup kecil sesuai dengan potensi dan keterampilan mereka. Nah, itu strategi pembelajaran. Nah, itu terkait dengan model pembelajaran. Saya memakai model pembelajaran problem based learning. Nah, itu problem based learning. Di mana problem based learning itu peserta didik mampu memecahkan suatu permasalahan. Nah, nanti peserta didik itu dia dilatih bernalar kritis. Nah, kembali ke bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita. Nanti mungkin kita berikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Nanti mereka memecahkan suatu permasalahan dengan apa sih upaya mereka untuk menjawab seperti itu. Nah, seperti contohnya siapa ide saya yang dewasa. Nah, itu ada pertanyaan sederhana. Mungkin mereka akan berpikir, oh siapa sih ide saya yang dewasa. Nah, setelah itu mungkin yang selanjutnya pertanyaan mungkin apa saja ciptaan dari ide saya yang dewasa. Nah, itu kan ciptaannya mungkin mereka jumpai di rumah, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Mungkin mereka menjumpai ciptaan-ciptaan ide saya yang dewasa. Nah, tadi itu mereka berpikir, oh saja sih ciptaan ide saya yang dewasa. Nah, siapa ide saya yang dewasa? Nah, dari itu kita memberikan sebuah masalah yang akan mereka pecahkan. Itu mungkin dari diskusi kelompok nanti mereka bisa kita berikan tugas. Setiap kelompok itu menyelesaikan tugasnya. Nanti mereka perwakilan untuk mempresentasikan di depan. Nah, itu juga termasuk suatu pemecahan masalah. Nah, di dalam problem based learning gitu. Terus model sudah, metodenya diskusi kelompok dan ya mungkin tanya jawab dan penugasan. Ya. Terus menarik nih Pak. Sebelum lanjut nih, sebelum Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apakah sudah melaksanakan tes awal dulu? Di dalam sebelum mengawali sudah pastinya Pak. Oh ya, sudah. Ya, baik sekali ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, ini medianya yang belum ini. Nah, media apa yang akan Bapak gunakan? Ya, terkait media, tidak dipungkiri lagi Pak ada ya, di era sekarang kan serba digital. KK juga digital, KTP juga masuk juga digital, segala administrasi juga sudah masuk ke digital. Dan kita pun juga sebagai seorang guru kan sudah ada platform Merdeka Mengajar. Nah, dari semua platform itu kita bisa masuk dengan akun Belajar Guru ID,
kita bisa mengaksesnya apapun apa namanya mana aja dan seperti video-video kreatif yang lainnya. Saya di dalam proses pembelajaran menggabungkan media konvensional seperti papan tulis, masih saya pakai untuk menulis, dan spidol juga untuk dipakai untuk menulis di kelas, dan juga berkolaborasi dengan media-media digital seperti akun-akun YouTube. Kita bisa mencari video-video pembelajaran di YouTube. Itu kita tayangkan dengan media proyektor dan LCD. Kita pakai juga speaker nanti biar menarik minat peserta didiknya, dan juga buku-buku paket pembelajaran juga kita pakai untuk peserta didiknya. Dan nantinya mungkin kita tidak kekurangan bahan ajar, sumber ajar ya, nanti kita bisa cari di Google dan di website, dan kita juga harus memilah website tersebut apakah website tersebut memang hanya omong kosong saja, apakah ada bobotnya dan manfaat bagi kita dan peserta didik yang akan kita berikan informasi melalui website tersebut. Itu Pak Kades. Lengkap ini ya, lengkap media yang nanti Bapak gunakan. Saya ingin segera melihatnya. Nah, terus kapan ini Bapak akan melaksanakannya, dan mungkin jam berapa biar yang bisa meluangkan waktu? Ya mungkin hari Selasa minggu depan. Bagaimana Selasa minggu depan tanggal 6 Agustus. Kebetulan saya juga ada mengajar di kelas 2 nanti di jam pertama dan sampai jam ketiga gitu Pak. Selasa minggu depan. Siap, saya siap mendampingi. Saya menunggu Pak Kades nanti. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak. Terus apa sih yang sudah Pak dapatkan dari diskusi pada kali ini? Nah, manfaatnya justru kita sudah berbicara panjang lebar terkait dengan apa proses pembelajaran kita di kelas. Justru saya juga merasa banyak manfaat dalam perbincangan seperti pagi hari ini. Nah, sebagai seorang guru, kita harus mengawali dengan persiapan yang matang. Seperti yang tadi Pak Kades tanyakan tentang tujuan pembelajaran kita di kelas, apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Setelah itu strategi kita dalam mengajar itu bagaimana model pembelajaran kita dan metode pembelajaran kita yang akan kita terapkan di peserta didik kita nantinya, agar tidak kita dalam kelas itu bingung apa yang akan kita lakukan dalam kelas. Nah, itu kan persiapan lebih awal. Itu manfaatnya dari wawancara kita ini, guru mempersiapkan semuanya, kelengkapan kesiapan kita untuk mengajar di kelas, dan mendorong motivasi guru itu membuat administrasi dan juga menyiapkan dirinya lah untuk tampil di dalam proses pembelajaran di depan kelas biar tidak grogi seperti itu. Baik sekali ya. Terima kasih loh Pak Agung waktunya pada hari ini. Saya sudah tidak sabar ini Pak Agung untuk melihat pembelajaran. Nanti kita ketemu di kelas. Nah, demikian dulu ya sesi diskusi hari ini di pra observasi. Mungkin kita nanti ketemu di kelas dan terakhir di pasca nanti Pak. Oh, pasca observasinya. Ya, siap Pak. Nanti saya tunggu juga Pak. Terima kasih ya Pak Agung. Silakan dulu pimpin. Lafalkan mantra Gayatri. Ingat mantra Gayatri. Jawaban. Siapa bisa?
lakukan proses pembelajaran. Dan juga ikuti Bapak ya. Pada asal Om Purwaswa Tassa Wicurenyam Bargo Dewasya Imani Yoyona Racodaya. Nah, udah itu doa mantra Gayatri. Itu doa di dalam pujian Sanjaya bait apa? Bait berapa pujian Sanjaya? Ya, bait pertama ya. Sekarang duduk sekarang. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Fadila sama Rani. Oh, Rani sama Fazila. Kalau Rani kenapa? Sakit. Fadila malah sakit panas ya. Oh, panas dia. Rani modal. Oh, Rani modalan, Fazila sakit, Rani izin modalan. Nah, itu aja. Sisanya kan sekolah. Ya, sekolah. Nah, sebelumnya setelah membaca doa mantra Gayatri, Bapak pengen tahu ini. Siapa Tuhan dalam agama Hindu? Ya, Sangyang Widi Waso. Nah, itu tepatnya. Ida Sangyang Widi Waso. Itu sebutan Tuhan dalam agama Hindu. Nah, sebutan Tuhan dalam agama Hindu, Ida Sangyang Widi Waso. Terus apa saja ciptaannya yang kalian tahu? Coba kanan. Siapa mau? Pohon. Arjuna apa? Pohon. Pohon. Siapa lagi? Ayo. Danau. Apa lagi? Hewan. Hewan. Apa lagi? Pelangi. Apa lagi? Awan. Awan. Ya. Matahari. Matahari. Bukit. Bukit. Apa lagi? Gunung. Gunung. Apa lagi? Hewan muda. Hewan udah? Iya, manusia. Nah, kalian juga ciptaan Tuhan atau Ida Sangyang Widi Waso. Nah, jadi sebelum kita mulai, kalian sudah tahu Ida Sangyang Widi Waso itu adalah Tuhan kita. Nah, Tuhan dalam agama Hindu sebutannya Ida Sangyang Widi Waso. Setelah itu kalian juga sudah tahu ciptaannya. Seperti tadi ada hewan, ada tumbuhan atau pohon, ada pelangi yang disebut Rasya, ada juga danau, gunung, bukit. Nah, batu, apakah ciptaan Tuhan? Ya, kalian bisa menciptakan batu? Tidak. Maksudnya itu terbuat dari serpihan-serpihan bebatuan yang diciptakan oleh Tuhan dari Yesus yang dewasa. Nah, Bapak pengen kalian menyimak video. Kita akan putar video. Coba lihat. Ini adalah bumi kita.
Kita lihat di halaman 46. Nah, itu ada tabel ya. Nanti satu orang satu ke depan. Kalian dulu. Kalian berdiskusi dulu. Apa yang akan kalian kerjakan? Ya, apa yang kalian tulis nanti di depan. Diskusi dulu dengan teman-teman kalian. Apa yang ingin kalian kerjakan tentang ciptaan Tuhan. Tidak saya yang dewasa. Rumput tuh kan. Nah, tubuh juga termasuk. Apalagi yang kalian mau ke depan. Silakan berdiskusi dulu dengan teman kalian di samping. Diskusi dulu. Setelah kalian membaca tadi tentang ciptaan jasa yang dewasa, nanti kalian menulis di depan. Udah Mitra, ini Mitra. Udah, nah, diskusi dulu berdua, diskusi dulu dengan teman kalian di samping. Gunawan jawabannya. Nggak tahu. Ciptaan-ciptaan Tuhan. Ayo, silakan. Kesia. Apa? Yang nomor satu, silakan. Ya, nggak bersambung. Boleh, juga bisa kita. Nah, nggak tahu apa yang mau dibuat. Udah. Cewek, pasti. Rahasia. Punya rahasia. Udah. Silakan. Ya. Cewek dulu, cewek. Cewek, ayo. Aku nggak mau. Cewek. Cewek, siapa? Kita apa rahasia? Kita apa Mita? Boleh, Dewan, boleh. Cowoknya. Nih, Dharma. Silakan Dharma. Apa yang ingin kamu buat? Sungai.
kalian tulis satu persatu. Ada yang mau turun ke depan. Yang pertama ada gunung. Siapa bikin gunung? Saya. Nah, gunung termasuk ciptaan Tuhan apa tidak? Ciptaan. Termasuk? Masuk. Ya, termasuk ciptaan Tuhan. Semuanya Kak. Burung. Siapa bikin burung tadi? Dek kita. Apakah termasuk ciptaan Tuhan? Masuk. Termasuk ciptaan Tuhan. Sungai. Masuk. Siapa bikin? Dharma. Oke, sungai termasuk juga. Gunung es. Debbie yang bikin Debbie. Termasuk kan? Apakah termasuk? Masuk. Ya, termasuk ciptaan Tuhan. Bunga. Nah, Arjuna yang bikin. Ciptaan Tuhan. Pohon. Nah, ini juga sama pohon. Tapi ini pohon terakhir. Debbie. Nah, ini juga sama. Ini juga termasuk ciptaan Tuhan. Nah, jadi Nah, yang dewasa adalah pencipta alam semesta beserta isinya. Nah, isinya apa saja yang ada isinya di alam semesta itu semua ciptaan Tuhan atau hidup yang dewasa. Kalau bangunan itu termasuk ciptaan manusia. Ya, kalian yang membuat bangunannya sama seperti bikin kelas, bikin spidol, papan, ini gambar-gambar juga. Kertas juga terbuat dari pohon, bahannya dari alam, tapi yang membuat manusia dengan bantuan mesin. Itu segala yang ada di alam ini merupakan ciptaan yang dewasa. Nah, ini yang dewasa adalah semua hidup yang makhluk. Nah, semua ciptaan Tuhan bersumber dari yang dewasa. Ada apa dalam tubuh kita? Ada atman namanya, ya. Ya, itu jantung, itu organ dalam. Yang paling penting ada yang namanya atman dalam diri manusia. Dan juga tumbuhan, juga hewan itu ada atman, ya, yang membuat kita bisa hidup. Nah, kalau tidak ada atman, kalian tidak bisa hidup. Nah, itu kesimpulannya. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Agung. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Kadek. Gimana kabarnya hari ini? Astu Karo, baik-baik Pak Kadek. Halo Pak Kadek, bagaimana kabarnya? Ya, Sungkara juga sehat dan baik Pak Agung. Terima kasih loh atas waktunya karena sudah kembali menyempatkan waktu untuk melaksanakan diskusi pada pasca observasi kali ini. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan setelah yang observasi di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Agung terkait tentang observasi di kelas. Adapun tujuannya untuk mengevaluasi hasil observasi kemarin. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana sih perasaan Bapak ketika saya observasi di kelas? Ini Pak Kadek. Terkait dengan perasaan, nah, saya berterima kasih juga untuk Pak Kadek sudah hadir di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Saya sangat merasa senang sekali Pak Kadek. Nah, mengapa demikian? Pak Kadek juga bisa hadir di sana dalam keadaan sehat, peserta didik yang juga dalam keadaan sehat, bersama dengan senyum mereka dan juga canda tawa mereka di setiap proses pembelajaran, dan tingkah pola mereka karena berbagai karakter itu mungkin di setiap pembelajaran pasti ada hal-hal yang unik yang membuat kita tuh menjadi motivasi kita untuk di dalam proses pembelajaran itu menjadi sangat semangat. Nah, seperti itu ada sangat semangat sekali yang observasi itu. Iya. Kemudian nih pertanyaan yang kedua Pak, bisa diceritakan ya, areal pengembangan yang sudah Pak lakukan selama pembelajaran di kelas, mungkin ada tahapan-tahapan area pengembangan. Terkait hal areal pengembangan, waktu ini kita membahas dua areal pengembangan. Yang pertama itu terkait areal pengembangan pengetahuan, di mana areal pengembangan pengetahuan di sini itu terkait daya tangkap peserta didik dan serap mereka terkait materi yang kita ajarkan, apakah mereka bisa menerimanya dengan baik atau tidak, apakah
mereka masih merasa bingung atau tidak. Setelah itu terkait areal keterampilan. Nah, terkait areal keterampilan di sini itu bagaimana sikap mereka mengargumentasikan pendapat mereka, jawaban-jawaban mereka, dan tanggapan-tanggapan mereka terkait materi yang kita ajarkan. Pasti ada umpan baliknya. Untuk mengetahui kedua areal pengembangan ini, tentunya ada tahapan-tahapan yang saya lakukan di dalam kelas. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama tahapan pendahuluan, setelah itu ada tahapan inti dan tahapan penutup. Nah, seperti halnya pendahuluan di sini, kita harus mengkoordinir dulu peserta didik kita agar siap dalam untuk proses pembelajaran. Setelah siap dalam proses pembelajaran, kita awali dengan salam pembuka, Om Swastiastu dalam agama Hindu. Setelah salam pembuka, kita lanjutkan dengan doa. Nah, doa. Sebelum mulai kegiatan apapun, kita awali dengan doa agar kegiatan itu lancar. Nah, doa yang saya ambil itu doa mantra Gayatri, di mana kita sudah tahu, Pak Kadek juga sudah tahu, mantra Gayatri itu ibu dari segala mantra. Nah, setelah masuk ke tahap pendahuluan, di sini kita masuk ke tahap persepsi. Nah, kita kaitkan materi ajar yang kita berikan terdahulu dengan materi yang kita ajari di hari itu, kita kaitkan. Setelah itu kita juga mengkaitkan hal-hal yang mungkin mereka temui di lingkungan sekitar mereka. Kita kaitkan dengan materi ajar yang kita ajari mereka pada hari itu pada saat observasi. Dalam hal materi, kita menyangkut dengan Sang Hyang Widi sebagai sumber kehidupan. Di dalam persepsi kita berikan pertanyaan-pertanyaan pematik. Nah, untuk mereka mengawali dulu kegiatan pembelajaran ini. Setelah itu baru kita masuk ke kegiatan inti atau tahapan inti. Di sana ada tahapan penanaman konsep. Nah, di sini kita bisa melihat areal pengembangan pengetahuan. Nah, di mana areal pengembangan pengetahuan di sini kita memberikan materi, baik berupa tayangan video, baik berupa gambar, baik juga berupa memberikan materi secara lisan, dan mereka juga bisa membaca di buku paket yang sudah kita berikan. Itu kita lihat areal pengembangan pengetahuan mereka, sejauh mana mereka bisa menangkap atau menyerap materi yang kita ajarkan. Setelah itu baru kita lanjut ke areal keterampilan. Nah, di sini ada tahapan latihan. Nah, di tahap latihan ini kita melihat areal pengembangan keterampilan mereka. Bisakah mereka menyelesaikan suatu permasalahan dan mereka menjawab pertanyaan yang kita berikan, baik secara lisan, baik juga secara mereka menulis di papan. Nah, baik mereka berdiskusi dulu dengan teman sebangku mereka, baru mereka mengungkapkan argumentasi mereka dan jawaban mereka. Setelah itu masuklah ke tahapan evaluasi. Di sini di tahapan evaluasi kita sebagai pendidik pastinya mengevaluasi jawaban mereka kan. Nah, tidak pure untuk semua jawaban itu benar. Itu ada ya mungkin jawaban mereka ada yang keliru, ada yang salah, atau mungkin juga ada yang benarnya. Kita evaluasi yang benar jawaban mereka, kita terima dan kita berikan reward kepada mereka yang sudah benar, dan beri aplaus tepuk tangan seperti reward yang sederhana. Setelah itu ada yang jawaban keliru, kita benahi. Oh, ini loh jawaban yang keliru, oh ini loh sebenarnya jawabannya. Setelah itu ada juga jawaban yang salah, mungkin nanti kita bilang oh ini salah, bukan ini jawabannya. Nah, mungkin mereka bisa mencari jawaban yang benar, dan pola pikir mereka, bernalar kritis mereka bisa diasah lagi seperti itu. Setelah tahapan evaluasi, baru kita masuk ke tahapan penutup. Nah, di sana kita merangkum semua materi yang kita ajarkan hari itu, kita cari garis merahnya dan kita cari manfaatnya untuk mereka semua peserta didik kita, dan diakhiri dengan mereka kita koordinir untuk tertib untuk mengakhiri
proses pembelajaran. Jangan sampai setelah akhir pembelajaran mereka masih kadung itu ada ya, kita koordinir agar tertib, baru kita salam penutup gitu Pak. Oh, iya. Ya, dan saya juga sudah lihat demikian mungkin di pengetahuan area pengembangannya sudah dikembangkan itu ada pengetahuan dan Keterampilan. tahapannya kan sudah yang lihat dari awal pendahuluan, inti dan penutup. Ya, baik sekali yang lihat. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, mungkin dalam sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan dan apakah area pengembangan itu sudah berhasil menurut Bapak? Terkait dengan pertanyaan itu, saya kira sudah berjalan lancar. Nah, ya proses pembelajaran di kelas untuk areal pengembangan itu. Terkait dengan areal pengembangan yang pertama itu kan pengetahuan. Nah, kalau dipersentasekan, saya rasa peserta didik yang saya ajari sudah bisa mampu di 80%. Nah, itu peserta didiknya sudah mampu menyerap apa yang kita ajarkan dengan daya pola pikir mereka sejauh 80%. Nah, mereka bisa umpan baliknya sangat bagus, tanggapan mereka juga sangat bagus, dan juga mereka bisa mengidentifikasi terkait dengan materi yang kita ajarkan. Saya yang Widi sebagai sumber kehidupan, mereka bisa mencari hal-hal yang ada di luar kelas, di kehidupan mereka, entah itu di sekolah, di masyarakat, dan di lingkungan mereka. Mereka sudah bisa mengidentifikasi. Dan yang terkait dengan areal keterampilan, di sini saya rasa masih 50% ada ya. Kenapa saya bisa bicara demikian? Masih ada peserta didik saya yang masih malu-malu dan ragu-ragu untuk mengungkapkan argumentasi mereka, tanggapan mereka, entah itu masih mereka pola pikirnya takut benar atau salahnya gitu. Walaupun demikian, yang lagi 50% itu sudah bagus. Mereka berani mengungkapkan tanggapan, jawaban mereka dan argumentasi mereka terkait dengan materi yang kita ajarkan. Ini yang garis bawahi tadi Pak bicara Pak percakapan tadi itu di area keterampilan ya yang masih 50%. Nah, yang juga ada catatan sedikit sebenarnya di sana. Kok sedikit? Nah, Pak Agung juga sudah mengutarakan 50%. Nah, ini yang harapkan juga nanti bisa ditingkatkan lagi, mungkin bisa 75 atau mungkin Pak bicara Pak percakapan tadi itu di area keterampilan ya yang masih 50%. Nah, yang juga ada catatan sedikit sebenarnya di sana. Kok sedikit? Nah, Pak Agung juga sudah mengutarakan 50%. Nah, ini yang harapkan juga nanti bisa ditingkatkan lagi, mungkin bisa 75 ataupun yang harapkan bisa nanti mencapainya di area keterampilannya ini 100% biar seperti di pengetahuan gitu Pak Agung ya. Biar balance ya, biar seimbang ada ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mungkin selama Bapak melaksanakan proses pembelajaran itu mungkin adakah kekurangan atau kendala-kendala yang mungkin Bapak hadapi? Terkait kendala dan halangan pastinya ada ya. Saya merasakan di saat observasi itu kendala yang pertama itu terkait mengatasi potensi atau karakter peserta didik kita sendiri, terutama kelas 2 kan Pak Ade udah tahu beragam karakter yang kita jumpai di dalam kelas. Di sana ada yang karakternya aktif, ada yang karakternya pendiam. Yang aktif kita menjelaskan materi, ya asik juga aktif berbicara dengan temannya. Walaupun kita tanyakan hal pertanyaan, dia bisa menjawab. Itu mungkin bagus, aktif ke arah yang positif. Kalau aktif yang ke arah yang negatif, mungkin kita tanyakan sesuatu, mereka kilang-kilang atau kipak-kipak, mereka merasakan bingung nanti itu. Dan juga siswa yang karakternya diam, tapi serius dia menyimak. Saya tanyakan pertanyaan, saya lempar pertanyaan, dia bisa menjawab. Itu sangat diam dalam artian ke hal yang positif. Kalau misalkan berbalik, diam ke arah yang negatif, kita tanyakan sesuatu, mungkin dia bingung, atau mungkin dia juga merasa bingung,
pelajaran apa hari ini? Tapi itu apa yang kita bahas hari ini kan dia bingung, mungkin dia bingung itu diam dalam keadaan masih terbayang-bayang di rumah, kayak gitu, makanya belum fokus ya di dalam kelas itu. Dan yang kedua, hambatannya itu menjaga konsentrasi peserta didik. Itu sangat kendala bagi yang sebagai pendidik, terutama di jam pertama itu mungkin jam sampai 30 menit mereka masih asik diajak komunikasi, pembelajaran masih lancar, tanya jawab masih lancar, mereka asik, umpan baliknya dapat, mereka daya serapnya mereka masih on fire, on powernya, masih semangatnya mereka menerima pembelajaran. Di menit-menit selanjutnya, katanya mungkin mereka udah merasa bosan. Nah, di sini keunikan dari peserta didik itu muncul, entah mereka mengganggu temannya, mereka asik main sendiri, bikin kapal-kapalan mungkin kayak gitu, atau mungkin mereka izin. Nah, ini kan klasik sekali, izin ke kamar mandi Pak, katakan Pak izin ke kamar mandi, padahal mereka tidak mau kencing, mereka hanya mau keluar kelas saja. Nah, itu merusak konsentrasi peserta didik yang sudah fokus dari awal menerima pembelajaran. Itu mungkin bisa membuat mereka goyah dan ikutlah dari 1 menjadi 2, setelah 2 menjadi 4, setelah itu mungkin semuanya akan izin ke kamar mandi. Itu ya hambatan yang pertama, terkait dengan potensi mereka yang sangat aktif itu. Yang kedua terkait dengan menjaga konsentrasi mereka gitu Pak. Dari catatan kemarin yang lakukan di kelas ya, yang sempat juga orang-orang itu Agung mencatat apa sih kekurangannya, ternyata ada kendala-kendalanya. Nah, itu yang seperti Pak Agung katakan tadi, kembalikan konservasi siswa itu sulit sekali. Nah, bisa loh kita gunakan di tengah-tengah pembelajaran itu, kita gunakan ice breaking. Kemudian ada juga kita bisa gunakan teknik stop. Teknik stop. Ya, teknik stop itu bagaimana Pak? Teknik stop itu adalah satu teknik untuk mengembalikan fokus anak-anak. Mungkin ada kita gunakan kata-kata ataupun dengan musik. Kita sediakan musik, kita berhentikan aktivitas sejenak dulu untuk anak-anak. Nah, kita putarkan itu, kita kembalikan dengan mode serius, penuh konsentrasi seperti meditasi, sehingga akan mengembalikan satu fokus anak-anak. Nah, lalu kita akan mulai pembelajaran lagi. Mungkin dengan teknik itu nanti Bapak bisa lakukan di kelas. Nah, itu ya. Ini biar tidak terlalu lama nih Pak. Ya, nanti kita berbincang lagi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa sih kenapa sih menurut Bapak hal-hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini sebagai masukan dari saya. Tadi kekurangan dari saya itu, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin karena metode dan strategi pembelajarannya mungkin kurang tepat yang saya berikan pada peserta didik, karena setiap karakter itu kan punya strategi dan mode yang berbeda. Seperti yang pengadek bilang, menggunakan teknik stop itu sangat bagus. Mungkin nanti akan saya coba nanti di pembelajaran selanjutnya untuk menambah minat mereka untuk belajar. Nah, untuk daya keseriusan mereka biar tidak menjadi merasa bosan. Nah, mungkin itu strategi dan metode yang akan saya terapkan. Itu sih kendalanya, mengapa itu semua bisa terjadi, karena metodenya bukan kurang sesuai mungkin. Mungkin ya. Mungkin itu tadi menggunakan metode yang bervariasi ya. Bisa nanti ditambah dengan teknik stop ataupun ice breaking itu. Itu mungkin apa sih rencana ke depan, seperti apa rencananya ke depan? Terkait rencana ke depan, terkait dengan kita lihat observasi kemarin, mungkin nanti saya akan rancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, kreatif di sini kita memberikan seluas-luasnya kepada peserta didik itu wawasan mereka tersendiri, pola pikir mereka mencari wawasan sumber-sumber belajar ilmu-ilmu yang lain. Mereka bisa mencari referensi di alam sekitar mereka, di media-media internet yang memang keabsahannya di real, tidak hanya media-media bodong. Mereka bisa searching lewat HP atau searching di lewat tayangan
televisi mungkin mereka bisa menyaksikan. Tidak membatasi mereka mencari sumber-sumber belajar yang lainnya. Itu kreatif. Mereka mandiri dan bernalar kritis. Mereka di sana kita mengecek nalar kritis mereka bermain apa tidak. Itu. Nah, itu inovatif. Di sini inovatif itu terkait dengan seorang guru juga, di mana menggunakan pendekatan yang modern dan lebih mengkolaborasikan teknologi juga mungkin nanti, dan bisa kita buat games gitu Pak ada ya, games pembelajaran, tidak mengurangi konteks kita belajar. Nah, bermain sambil belajar ataupun belajar sambil bermain, mereka pun mungkin asik mereka bermain tapi tanpa disadari mereka belajar gitu Pak ada. Biar mereka tidak bosan di menit-menit akhir itu, biar tidak di awal aja semangat, akhirnya loyo kendor. Itu kan lebih baik semangat dari awal sampai akhir itu Pak. Oke, baik sekali ya rencana ke depan Bapak. Semoga cepat terrealisasi loh nih. Dan saya tunggu cerita-ceritanya ya. Kita selanjutnya yang tunggu. Bagaimana sih, apakah sudah Bapak setelah menggunakan teknik yang seperti Bapak katakan itu, apakah berhasil? Yang tunggu ceritanya. Ya, terus mungkin kira-kira kapan itu? Untuk kapannya mungkin yang lihat dulu pada perkembangan dengan ini metode yang sebelumnya, apakah masih persentasenya tetap atau mungkin secara bertahap mereka naik atau mungkin menurun gitu Bang Ade. Nah, sebelum hal menurun itu terjadi, saya merealisasikan kira-kira di akhir semester tengah semester ini. Tengah semester ini. Nah, karena kan baru awal kita mengawali ini kan, semester baru awal, mungkin beberapa bulan baru kita mengawali kan. Terasa kita sudah di penghujung diskusi loh ini Pak Agung, karena percakapan kita terlalu asik ya. Sekali lagi yang ucapkan terima kasih pada Pak Agung karena sudah menyempatkan waktu untuk menemani Tiang dalam berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama pasca observasi ini. Demikian, terima kasih Pak Agung. Sama-sama Pak Ade. Ya.